Terus? Nah, kita masuk ke sini. Ini Hai Haji Gunners, ketemu lagi sama aku Fani dan Heretsu. Halo. Dan juga Kang Sarip seperti Halo. biasa. Wah Kang Heretsu, Kang Sarip, hari ini tentunya berbeda. Betul. Kita lagi ada di mana sih hari ini? Hari ini kita sesuai request netizen Jiganes ya untuk Iya. membahas sejarah. Nah, kebetulan banget di belakang kita ini ada rel kereta api Bandung Ciwidey yang katanya akan diaktifkan lagi, Van. Luar biasa. Ini sudah tidak berfungsi sudah lama ya. Sudah lama banget atau Sudah Kang Heretsu? belasan tahun. Tapi Kang Sarip nih, ternyata di bawah rel kereta api ini ada makam leluhur kita, Van. Iya, makam leluhur kita yang memang mungkin sampai saat ini suka dikunjungi ya. Ya. Suka dikunjungi oleh masyarakat yang memang tahu dan Untuk suka ziarah melaksanakan mungkin, ziarah. berziarah budaya ya. Emang makam apa sih, Pan, itu sebetulnya? Jadi makam tersebut adalah makam Eyang Adipati Kertamana, Kang Heretsu. Oke. Betul nggak Kang Sarip? betul. Ini adalah Eyang Adipati Kertamana ini adalah keturunan generasi ketiga dari Prabu Siliwangi. Oh, Prabu Siliwangi pasti orang-orang pada tahu ya, yang Jawa Barat mah ya. Jadi generasi ketiga ini adalah generasi yang mungkin dari Prabu ke Adipati ya. Nah, jadi beliau ini bernama Adipati Kertamana. Adipati nah, ini Kertamana. suka disebut kalau di daerah ini kabuyutan. Kabuyutan. Ya, atau Nah. bebuyut dari semua orang atau semua para ulama yang menyebarkan agama di daerah. Termasuk di daerah Kabupaten Bandung ini banyak ya. Oh, oke. Ke Eyang Mahmud, ke Eyang Sipatik, banyak lah. Nah, Iya. ini sumbernya dari beliau, Dari beliau. keturunan beliau, betul. Dan sekarang dimakamkan di bawah kereta api ini ya? Betul. Di bawah berdekatan sini ya? lah, di bawah rel kereta api ini. Oke, nah sekarang bagaimana kondisi makam dari tersebut ya, makam Kabuyutan mungkin ya? Betul. Makam Eyang. Apalagi kereta api ini mau diaktifkan lagi, apakah mungkin bakal terganggu atau gimana ya tempat penjarahan ini? Kita langsung aja ke lokasinya ya. Let's go. Oke. Oke Kang Heretsu, Kang Sarip. Jadi kita udah merencanakan untuk pergi ke Kabuyutan ini sejak lama ya. Betul. Cuman baru terlaksana hari ini, dan setelah aku menggali informasi bahwa di Kabuyutan ini menjadi simbol budaya yang ada di Kabupaten Bandung. Kang Sarip, betul gak sih? Betul sekali Kak Fani. Karena ini dari keturunan Eyang ini nantinya ada dua yang meneruskan. Yang pertama tentang keagamaan, yang kedua tentang kebudayaan Kak Fani. Nah betul, kenapa bisa dijadikan simbol budaya Kabupaten Bandung? Karena katanya kalau yang dinyatakan simbol berarti memiliki 3 syarat. Yang pertama ada Sanghyang Hirup. Oh, betul. Ya, kenapa bisa dibilang Sanghyang Hirup? Berarti di sini ada simbol budaya. Simbol apa sih yang ada di sini, Kang Sarip? Ini adalah simbol kehidupan Kak Fani. Oke. Jadi di sini tuh ada simbol kehidupan karena ada 2 sungai Ya. yang kiri kanan kita ini nanti bertemu di depan. Oke. Nah, ini adalah sumber kehidupan dan disebutlah sumber kehidupan lah ya. Oh, Hidup iya. kata orang Sunda, betul. Sanghyang Hirup katanya gitu Iya, ya. betul katanya. Oh, luar Tapi biasa yang sekali. dimakamkan itu ada banyak ya, bukan hanya Adipati Kertamana itu ya, Kang? Betul, karena beliau tuh punya banyak murid dan punya banyak pengikut juga. Nah, termasuk ada yang ditokohkan lah. Oke. Nah. Pengikut beliau, betul. Kita masih Ini lanjut ke sana masih nih. jauh Siap. ya kayaknya. Ya. Lumayan sih ini. Di bawahnya ada sungai ya. Ya, sungai itu kiri kanan kita sungai, ini jurang pemirsa. Oh gitu ya. Ya. Tapi Oke. mungkin ini sering dilalui sama masyarakat yang mau berziarah. Tentunya aman-aman aja ya, Kang? Insya Allah aman. Karena yang tidak yang berziarah juga, ada juga masyarakat sekitar yang mungkin bertani ya di sekitaran Oh sini. iya betul. Karena tadi pas di awal masuk gerbang juga banyak masyarakat lagi berkumpul beraktivitas ya. Betul. Dan mungkin ada yang ziarah juga nanti. Iya. Nah, ini suasana udah mulai enak ya. Iya, udah adem ya, Kang ya? Pintu pertama kan. Ini pintu pertama yang Geleng Pangancingan. Ini Kita sapa dulu bentar ya. oh iya. Assalamualaikum ya. Yang Geleng Pangancingan. Iya tadi saya ya coba silaturahmi. Biasanya saya itu kesana.
Oke Kak Bani, ini mungkin gerbang pertama ya, bisa dibilang pintu pertama gitu. Iya. Dan di dalam ini ada makam salah satu pengikut yang pertama kan, namanya Eyang Geleng Pangancingan. Pintu ke satu Eyang Geleng Pangancingan ya. Jadi berarti ada beberapa pintu ya. Ada beberapa. Ini Pangancingan itu apa ya? Iya, itu aku mau bertanya. Sebenarnya apa ya? Ya, Pangancingan. ini tuh sebetulnya sebuah nama ya. Cuma sebuah nama itu kalau dari orang tua terdahulu itu ada arti tertentu. Ada arti tertentu. Iya, benar. Betul. Cuman kalau untuk Eyang Geleng Pangancingan ini mungkin saya tidak bisa mendeskripsikan Iya. ya. Iya. Berarti ini makam. Makam. Oh, di Tempat ziarah dalamnya. juga. Betul. Oh. Di Oh, dalamnya kita juga. bisa masuk Kang. Di dalam sana ada beberapa Ada sejadah. Apakah di tempat ini bisa dilaksanakan sholat? Nah. Kan? Boleh? Jadi ketika orang berziarah ke sini, apalagi malam hari gitu Iya. ya, suka ada yang mau sholat sunnah tahajud kayak Nah. gitu-gitu, suka dilaksanakan di sini juga. Oh iya. Oke, apa kita masuk aja kali ya? Boleh sih Sebelumnya sebetulnya ya, atau semua dikunci itu. atau- Kunci ya? Oh enggak. Alas kaki harap dilepas Tapi ya, dari Jenas. sini aja sih. Oke. Nah, mungkin kameramen mau lihat sekeliling bisa Ya. masuk ke dalam tapi Kang kalau misalkan di sini berarti spiritualnya untuk yang berziarah ya, positif Betul. berarti ya. Positif, karena ini berziarah itu makanya dari sini ada tulisan luruskan niat Iya, ya. betul. Jadi takutnya kita meminta ke kuburan atau ke pohon. Ini belakangnya apa ya? Ini masih bangunannya dan ini juga ada gang juga menuju ke pintu-pintu selanjutnya. Kak. Ya. Kenapa? Ada itu ya, kayak bau apa? Dupa ya. Oh, Oh, iya. ini pintu selanjutnya. Iya. Bukan ke bawah tadi ya. Bukan. Oh, ke tadi bawah. lurus ya. Ya, ke bawah mah nanti di ke Oh. sungai mah masih jauh sih. Oh, ke bawah ke sungai. Ada ke sungai dan ada batu yang kayak batu. Iya, iya. Itulah ya. Kang Sarip, kalau misalnya nanti katanya di tengah-tengah lokasi ini akan ada masjid yang dimana orang-orang berziarah itu suka melaksanakan sholat itu kebanyakan di sana katanya. Oh iya. Ada masjid lagi kah? Kayak bukan masjid sih sebetulnya, kayak musola gitu Musola. lah ya. Oh, iya. Itu letaknya ada di bawah di perairan. Iya. Ya jadi pinggir sungai dia ada satu tajuk lah kalau dulu. Nah, betul. Nah orang suka sholat di situ. Oh, Karena iya. mungkin kalau ziarah pada malam hari orang yang nginep gitu ya pas sholat subuh mau ke perkampungan tuh jauh. Oh iya. Sehingga ada di sini gitu. Aku terinspirasi sama Ghost Ranger. Oke. Dia kan suka bawa kamera, memfoto Oke. sekeliling, nggak apa-apa kali Kang ya. Ya, Takutnya nggak ada apa-apa, insyaallah. ada apa ya? Ketangkap gitu. Iya, betul, Asistensi betul, astral betul. ya. Asistensi yang soalnya kan ini tempat juga lumayan ya Kang. Ya, Iya betul. sih. Apakah asalnya positif atau campur mungkin ya? Nah mungkin kalau untuk di setiap makamnya itu sangat positif sekali ya, Positif. termasuk di perjalanan ini. Tapi ada satu tempat di bawah yang mungkin itu perkumpulan para siluman ada. Aduh, Oh. ada juga kan? Ada tempatnya khusus beda. Betul. Cuma Oke. kita biasanya dilarang untuk ke sana ya. Jadi itu tempat kayak yang sungai ini yang dua itu menyatu. Oh. Ya, biasanya di situ auranya negatif sekali, makanya orang-orang yang jarang di sini jarang mandi di situ. Iya. Jadi ada pemandian yang buat para wali dulu gitu. Oh iya. Biasanya kalau dilarang itu adalah untuk dilanggar sih. Iya. Aturan ada untuk tolong Kita ya coba seperti kesana itu. ya. Kalau itu sih di negeri Konoha ya. Iya, kalau kita sih enggak. Oh, kalau kita nggak beda lah. Enggak, Aku enggak mah beda. disiplin sih. Tapi kita coba sambil jalan, coba foto-foto siapa tahu. Mungkin Nah. Kang Sip juga tukang di sana rada beda misalkan Nah. energinya. Jadi Ya. biar langsung tat-tat gitu, kita Oke. sat-sat kan. Siap lah. Kan Jiganers pada suka gitu juga kan mereka. Iya. Nah, ini Oke. udah ada lagi. Nah, ini ada pintu tanda kedua. panah nih. Ini pintu kedua dan menuju ke makom salah satu eyang juga ya. Eyang jaga satru. Betul. Ini pintu kedua ya, teman-teman. Yang jaga satu. Yang jaga satu sebelah sini. Kayaknya nggak asing namanya ya. Iya, itu dia. Aku lagi mikir juga. Yang jaga satu ini mungkin masih juga keturunan Prabu Siliwangi atau gimana ya? Ini masih kayak bukan anak murid mungkin ya. Oh Murid. iya. Ya, kerabat anak muridnya dari yang Kertamana dan mungkin yang jaga satu ini kenapa nggak asing? Karena beliau juga yang menguasai daerah Kawah Putih ke sana. Oh, wisata ya. Ya. Ketika kita ke Kawah Putih kan ada nama ini. Iya bener. Gitu. Aku bingung. Nah, ini makamnya di sini. Ya siap. Ya, beliau itu daerah kekuasaannya itu ke atas. Apa pintu itu bisa dibuka kan? Sebetulnya bisa itu tempat penjarahan. Ya. Bisa sih kayaknya. Ya. Yuk kita masuk ke sana. Ayo, Mau lihat sat-sat. dulu. Mudah-mudahan nggak ada yang ziarah ya. Oh iya Kita betul. coba lihat.
Ini mah lebih luas ya Kang? Ya betul. Sebetulnya ini mungkin bangunan baru ya, mungkin nggak tahu 4 tahun 3 tahun mungkin ya. Kalau yang dulu bangunannya di sini sih, di Iya. depan dan ini tertutup semua. Oke. Itu masih ada dupa yang itu tuh dupa Betul. Ya. yang masih Oh, iya. menyala ya. Mungkin Sebelumnya tadi ada yang kesini dulu ya Kang. betul. Ini makamnya sebelah sini. Ini makamnya sebelah sini Jaganas. Nah, jadi yang jaga satru ini yang kalau bisa dibilang menguasai ya daerah Kawah Putih ke sana Iya. pada zamannya gitu. Dan ini makamnya. Kalau yang di Kawah Putih itu makomnya. Oh, jadi makam sama makom beda ya? Beda. Kalau makam itu dia ada jasad kapan nih? Oh. Kalau makom itu petilasan. Petilasan. Oh, oke. Seperti gini loh, ketika Kapani ngajar di salah satu daerah SD tersebut gitu. Nah, ketika nanti Kapani nggak ada SD itu jadi makom Kapani. Oh, gitu. Oke. Jadi makom. Terima kasih Kang. Kalau ini makamnya karena memang Ada jasad. jelas ada jasad. Betul. Siap. Ini loh. Ya, ini auranya emang positif sekali. Iya kan? Sesejuk itu. Seger banget saat menghirup udara. Betul. Tapi ya kalau malamnya lumayan ya. Nah, kalau malam ya Gelap ya kayaknya, nggak ada listrik ini. ada sebetulnya, cuman memang suka mati aja gitu. Iya. Oke, kita selanjutnya ke pintu berikutnya mungkin ya Kang ya. Betul. Nah, kalau ini mungkin agak jauh ya. Agak jauh. Untuk perjalanannya gitu. Hmm. Karena untuk pintu pertama kedua ini berdekatan, kalau untuk yang selanjutnya ini agak jauh. Tapi meskipun jauh aku nggak masalah Kang. Sepanjang perjalanan seadem ini Sejuk, seneng enak banget. lah ya. Iya. Betul. Agak jauh. Nah, pemirsa boleh dilihat ini. Oh iya. Ini terlihat seperti batu biasa ya, tapi ketika orang berspiritual atau bermata batinnya sangat tajam, dia tahu bahwa batu ini adalah batu untuk pertapan di tempat tapa seseorang. Terlihat dari segi lumutnya juga, ini bersih lah ya. Iya betul. Beda lah, beda dari batu-batu yang itu tuh. Iya benar. Gitu. Nah, biasanya batu-batu pertapan seperti ini lumutnya tuh sangat indah dan ya resik aja. Iya betul. Dan memang bisa untuk bisa untuk diduduki lah istilahnya gitu ya. Jadi nggak kayak bentukan batu yang nggak jelas gitu ya. Betul. Nah, ini tempat ritual seseorang terdahulu, mungkin dia di atas batu ini. Iya. Oh. Apa bisa merasakan, Akang tahu atau emang ada Residual energinya? energi. Oh, ada Oh, energinya gitu. dulu. Betul. Kalau misalnya Akang sekarang mempraktekkan, Bisa cuma pakai sepatu sih. iya susah ya, susah ya. Duduk bersila aja di sini. Oh jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu kalau misalnya kita Nggak. cobain duduk di sini. nggak apa-apa karena ini peruntukannya untuk bertafakur, bersila dan kayak meditasi gitu. Oke. Kayak gitu. Tempat duduk ini. Iya. Tapi kenapa orang-orang bisa tahu ya, zaman dulu kan ini udah rapi ya Kang? Iya. Kalau dulu mah kok ini bisa tahu ini makam yang jaga satru, makam yang ini gitu. Nah, Ada itu- suratnya mungkin ya? Ya ada cerita sih sebetulnya. Ada cerita ceritanya dari menurut orang menurut terdahulunya. Ya. Ada apa Pan? Itu, dia ngikut-ngikut terus ya Allah. Jadi Kenapa ada ya? serangga juga ya? Ya, ada. Ya karena ini hutan berarti ya Kang ya? Tawan betul. Ini bisa dibilang cagar budaya juga ya. Jadi ya Oh. setengah hutan juga. Setengah hutan. Nah Kang, merujuk dari cerita yang tadi, Betul. kayak dari cerita orang tua terdahulu kepada turunan-turunannya mengenai budaya, aku baca di satu artikel, Iya. waktu itu ada dua orang tua yang sudah ya paruh baya lah gitu ya. Betul. Yang satu pensiunan TNI, yang satu orang biasa. Nah mereka itu sedang, yang satu meskipun pensiunan TNI, dia tuh hidupnya agak kurang tercukupi lah karena Betul. anggota keluarganya banyak. Kalau yang satu lagi bertani gagal terus katanya. Betul. Nah hingga akhirnya mereka ingat pada cerita orang tuanya terdahulu bahwa di suatu tempat ini belum jadi nama Kabuyutan Kang saat itu. Iya betul. Dia kesini katanya untuk melakukan ziarah karena adanya makam Kerabat. para wali ya. Betul. Nah akhirnya mereka melakukan ziarah dan beberapa malam setelahnya mereka itu mendapatkan mimpi. Jadi Iya. mendapatkan sebuah ilafat. Ilafat, betul. Iya betul. Mendapatkan sebuah jalan katanya. Kalau yang satu kamu ingin mencukupi perekonomian keluarga, anak kamu katanya nanti akan harus jadi PNS. Ya Betul. kayak gitu-gitulah. Betul. Nah terus kalau bertaninya ingin lancar jaya gitu, ada beberapa jalannya juga taktiknya. Dapat lewat ilafat sebuah mimpi Kang. Setelah tirakat di sini ya. Iya setelah Betul. tirakat di sini, tapi waktu itu namanya ini belum Kabuyutan. Betul. Nah dari semenjak penemuan kedua paruh baya tersebut di sini dan
berhasil mewujudkannya gitu ya Kang, barulah dari mulut ke mulut hingga akhirnya dibuatlah tempat ziarah di sini yang sampai sekarang dikunjungi oleh masyarakat dan dinamakan Kabuyutan gitu katanya Kang. Betul Kak Fani, itu cerita mungkin awal muasalnya Kabuyutan ini ditemukan. Iya, jadi saya juga mendengar dari orang tua dan kabar-kabar masyarakat sekitar memang ceritanya seperti itu. Iya, betul. Karena yang Kertamanah ini, beliau ini kan seorang adipati ya. Iya. Dari seorang adipati ini, beliau itu melahirkan nantinya ke anak buyutnya. Benar. Kayak ke agama dan ke pemerintahan. Iya. Jadi kalau pemerintah namanya adipati, kalau ke agama namanya wali. Oh, oke. Jadi kalau zaman dulu adipati itu kayak pemimpin daerah gitu ya kan? Betul, pemimpin suatu daerah. Iya. Nah, terkait dari cerita Kak Fani tadi, mungkin awal asalnya ditemukan Kabuyutan ini seperti itu. Nah. Terus dicari tahu lah, karena ini cuma syariat aja mungkinnya. Ya. Kalau hakikatnya dari Allah, nah dicari tahu lah ketika kakek-kakek itu gitu ya, dicari tahu tempat ini dan ditanya-tanya kepada masyarakat bahwa betul ini adalah makam Adipati Kertamanah. Iya, jadi klop gitu saat mereka melakukan ziarah. Oh iya, berarti benar yang di ya gitulah. Jadi ramai ke sini ya. Nah, kayak gitu kan. Tapi garis besar ya, kita harus garis bawahi bahwa mereka itu diijabah karena doanya kepada Tuhan. Betul. Dan tirakat di makam wali, yang mana wali ini adalah beliau mati jasadnya, tidak mati karomah barokahnya. Iya. Nah, ini adalah suatu kesinkronan aja lah. Ke walinya itu sebagai adab, minta mah tetap kita ke Allah ya, jangan ke makam gitu. Iya. Nah, Pas ini, momennya mungkin ya. betul. Iya, benar. Dan ini awal cerita yang Kak Fani ceritakan, betul ini adalah awal penemuan Kabuyutan ini. Dulunya gitu. Berarti kita kesini niatnya apa? Kita niatnya kalau sekarang ya Jadi mengulas ngasih tahu sejarah ke ya. Ciganers Sejarah, dong. Jadi tergiur ya. Iya. Jadi ngasih tahu ke Ciganers bahwa segala sesuatu yang niatnya udah lurus. Betul. Kita Ya. niatnya untuk keluarga, apalagi orang-orang tersayang Betul. kita gitu ya, mencari petunjuk. Sebetulnya dengan cara berdoa tentunya itu yang paling utama. Setelah itu ikhtiarnya jangan lupa gitu Nah, kan. Takutnya jadi salah niat gitu kan. Tadi kan mendengar cerita Pani kayak oh bener nih aku lagi Iya. terpuruk nih. Kesini aja berdoa gitu kan, Iya, salah takutnya berdoanya gitu ya. iya. Takutnya gitu ya. Makanya di gerbang pertama tadi yang paling jelas tulisannya itu adalah luruskan niat. Gitu. Jadi takutnya kita minta ke makam, minta ke karomah, enggak. Kita minta kepada Tuhan, cuma di tempat wali gitu. Nah gitu. Kenapa yang kemarin juga berhasil ya? Kenapa aku udah kesini? Iya benar, takutnya gitu ya. Mungkin niat yang belum lurus. Nah, itu. Jadi maksudnya ketika kita pergi ke suatu tempat ziarah, kita itu udah punya strategi sebetulnya di dalam pikiran dan hati, betul nggak kan? Sudah ada niat. Ya, kayak seperti yang si Bapak yang Paruhbaya itu masuk akal loh. Betul. Dia pergi ke sini, dia sudah punya ladang untuk bercocok Bertani. tanamnya, Ya, bertaninya bertani, udah betul. ada. Cuman dia bingung mau berdoa yang seperti bagaimana lagi nih Betul. supaya dilancarkan gitu kan? Ya, jadi pentingnya doa dan syariat itu seperti itu. Kita harus tetap sinkron lahir batin, Kak Fani. Betul. Saya yang si Bapak pensiunan TNI itu bingung nih, pengen mengangkat harkat derajat keluarga. Setelah saya itu anak saya itu harus jadi apa? Betul. Hingga dapatlah mimpi ilapat. Jadikan dia seorang sekolahkan dia menjadi pegawai negeri seperti itu. Jadi pemimpin ya. Nah, karena gitu. nyambung juga sama yang juga kan seorang pemimpin dan seorang pemangku agama juga. Iya betul. Ini udah mulai ada bambu nih. Iya, ini kemana sih? Ada lampu tuh sekarang. Oh iya benar ada lampu. Oh, ini mungkin hati-hati ya. Oh, ini mungkin ini apa? Kabel ya. Kabel berlistrik ya. Ya, hati-hati aja. Iya, jangan dipegang ya Kang. Ya jangan. Ih, ada binatang. Teman-teman Ciganers tolong jangan buang sampah ya. Sedih banget aku lihatnya. Oh iya. Ada pergerakan sih ini, takutnya binatang ular. Lihat aja. Karena ini hutan ya. Ya bisa dibilang hutan juga. Oh ini bagus banget ya, lihat tuh. Iya luar biasa. Tertata ya kapannya? Iya tertata banget. Kang ini tertata dan lihat ini kenapa harus digini Kang? Oh ini mungkin untuk estetik aja ya? Ini untuk estetik aja, cuman biasanya kalau dibikin suka ada filosofinya. Aku liar. Pusing. Belum makan mungkin di bawah tuh. Udah jajan tadi. Jadi kita ke bawah langsung aja. Nah, Pani udah mulai merasa pusing, mungkin capek ya atau apa ya? Iya, karena mungkin ini jauh. capek kali ya? Iya, karena ini jauh. Kayak terus menurun, jadi maksudnya pergerakan badan teh kayak didadatkan gitu kan? Iya. Siap. Nah, ini udah kayak terowongan. Sebetulnya ini di terowongan karena mungkin ini ada kayak pohon-pohon yang mungkin merambat gitu ya. Iya betul. Sehingga dibikin kayak gini. Dibikin seperti ini jalannya ya. Jadi biar tetap bisa dilewatin gitu, Kang. Ya, ada kayak ini hoe itu apa ya?
rotan. Rotan. Oh Lihat. iya. Lihat. Tadi udah hilang weh. Apa? Tadi kan ada tumbuhan yang gerak sendiri satu tuh. Jadi angin aku mau lembut. nunjukin. Yang suka penonton tunjukin itu ada angin lembut gitu. Tapi weh enggak Cuma sekarang ya. satu udah hilang. Tapi serius aku pusing. Silakan dulu. Capek sama. Ini kan lebar-lebar. Bukan pusing karena sesuatu ya? Nggak tahu. Enggak ada apa-apa. Positif enggak. Oh, kalau ini ada dua. Ini nanti ke musola teh ya. Oh iya iya. Ini ada dua cabang. Ini kemana? Ini ke musola tempat pemandian para Musola. wali. Nah, Ini Tadi aku nanyain ini loh. makam eyang yang ke atas, makam yang pertama, dan di sini ada suatu batu yang mungkin suka diritualkan juga. Oh, ini yang kata Kang Sarip yang beda itunya. Bukan, Energinya. kalau yang beda dari sana, Oh. itu kita nggak boleh sih kalau ke sana. Oh enggak boleh. Ini positif tempat mandinya para wali yang dulu. Lihat teman-teman di sini. Agak curam juga ya tempatnya. Ya, itu Tapi ada boleh musola. nggak kita ke sana? Boleh sekali, Jadi aku berarti masih positif ya? masih positif enak. Aku pengen ke sana. Kita ke sana dulu. Oh, itu ada yang mancing apa itu? Ada yang mandi juga sih kayaknya. Oh, bukan mancing ya? Ada yang mandi. Berarti Ya. kita nggak boleh ke sana. Boleh dong. Oh boleh. Iya. Kita itu kan laki-laki, kita laki-laki kalau ke Fani ya Ya aku gitu maksudnya. boleh sekali. Yes. Ini rumah. Ini warung rumah sih. biasa. Oh, warung. Iya warung. Tempat kita istirahat warung bisa. Bentar. Bentar. Ke sini. Oh, ini kayak di mana ya? Ya. Kayak di apa ini teh? Kalau di Banten tuh? Baduy. Baduy ya. Nah, kalau makam yang di atas. Makam yang di atas Batu ini. ya. Oh, ini ada batu ya. Kayak aku pernah ke sini. Ya. Katanya kalau kita bisa menembus batu itu berarti kita tuh aman ya. Jadi Oh, orangnya serius, tuh baik Kak gitu. Retsu? Betul. Jadi kita tuh orangnya tuh baik, lurus-lurus aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita terjebak gitu ya Kang ya, Iya. itu katanya orangnya penuh dosa. Aduh, OMG. Oh, kayak kepercayaan pohon yang ada di Jogja itu ya? Oh iya, Ya, hampir sama. kayak gitu. Nah, ini Yang bisa, nah ini ya. betul. Batu yang ini. Masya Allah. Aku pernah Ini masuk ada dulu. satu situs batu yang sangat luar biasa. Kan? Ya, Aku baru pertama kali kesini dan luar biasa. excited sekali ya. Iya. Batu. Ini emang sengaja ditumpukin atau emang dari alamnya ya? Ya Kang? alamnya dong Kang. Alamnya juga ini ada campur tangan para wali kita juga sih. Karena kalau secara secara lahir ya sih nggak mungkin batu ini bisa kayak gitu. Oke. Ini mitosnya apa nih Kang? Ya gimana ceritanya Kang? Aku, aduh. Ini ya sama seperti yang silakan Kak gitu ya. Jadi ketika ada orang yang masuk dan misalkan bisa keluar, ini dia itu ketika punya masalah bisa keluar dengan cepat. Oh. Dan kalau misalkan tidak masuk, biasanya orangnya itu memang ya yang tadi dia kotor katanya. Oh, jadi tidak lurus Itu mah niatnya. sempit sih. Iya, Tapi ayo kameramen kita coba. kita coba. Tapi aku juga pengen masuk. Boleh. Aku dulu ya. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke kiri ya. Sok, coba aja. Takut ada hewan sih. Oh, berarti kameramen dari atas sana. Oh ya, dari sisi lain. Di sisi lain. Nah, gitu. Nah, ini dia kameramen. Berhubung nggak tahu badan aku udah membesar, tapi kalau nggak masuk berarti ukuran badan aku yang udah gede Tapi ya. ada keanehan kalau misalkan yang kecil suka nggak masuk kan. Oh, Tapi gitu. kalau yang besar juga kalau masuk ya masuk aja. Nggak ngaruh berarti ukuran tubuhnya. Iya, karena ini. Nah, gitu. Tolong. Tolong. Ini aku masuk berarti badanku kecil lah. Ya, berhasil penonton. Aku bisa keluar tapi nggak tahu tuh Fani karena badannya mungkin gede. Ini, Iyalah. Fan mau masuk Fan? sok, Mau nyoba? sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu ya. Kayak aret subi ya. Ya. Terus? Nah, ini masuk ke sini.
Ini kalau misalkan ada keanehan nih di sini, kalau misalkan badannya kecil tapi tidak masuk, suka ada yang tidak masuk ini. Oke. Ada juga yang badannya besar tapi masuk. Oh gitu ya? Ya, jadi tergantung niat sih. Ya, barusan aku dalam hati niatnya, gitu lah. Apa sih? Cicilan. Ini masih banyak, Cicilan. masih Oke, banyak kita batu-batu, lihat kan? Nah, ini ada petilasan di atas. Kapan nih? Kalau tas aku ditinggal di bawah nggak apa-apa. Di bawah semua itu. Nggak apa-apa lah. Dan Tuh lihat, ini masih ada banyak batu-batu yang tersusun mungkin dari alam natural ya. Wah, Masya Allah. Oke, saya melihat sosok pemirsa. Ada sosok di mana? Saya melihat Sosok positif mungkin ya. positif ini. Gimana ada- Kang? Maaf ya, saya nggak boleh itu. Ini. Di depan kita. Ya, ini ada sosok pemirsa, dia berbentuknya harimau. Tapi positif mungkin ya. Sama. Betul. Ya. Aku bawa tas dulu, Saya aku bawa tas mau dulu. komunikasi dulu, ada yang mau dibicarakan kayaknya. Oh iya ya, ada sosok yang ingin membicarakan sesuatu dengan Kang Sarip. Mungkin Kang Sarip akan melakukan ini ya, komunikasi. Sampurasun. Jika nars, di sini saya melihat ada sosok ya. Beliau sosoknya manusia tapi berkepala harimau, putih warnanya, Putih. ya, dengan tangan kayak manusia biasa, cuma kepalanya harimau. Dia sedang duduk bersila di sana dan dia menitipkan pesan. Iya. Ya. Dia menitipkan pesan, pesannya ya hananguni hanamangke, tan hananguni tan hanamangke. Jadi itu artinya ada dulu tidak ada dulu ada sekarang, tidak ada dulu tidak ada sekarang. Jadi Betul. posisinya ketika kita berziarah, ingatlah kepada para leluhur gitu. Jadi kesini itu kita untuk apa ya, residual energi kita tuh untuk menggali, untuk menjadi lebih mengaji diri lagi gitu, bahwa tidak ada kita kalau tidak ada karuhun-karuhun atau Betul. orang-orang terdahulu. Betul, Kang. Dan ini adalah budaya, bedakan antara budaya dan agama katanya gitu. Oke. Meskipun di dalam budaya tradisi itu ada agama, tapi harus membedakan. Beliau bilangnya gini, ini agak panjang sih sebetulnya kalau untuk saya jabarkan ya. Tapi pada inti lah ya. Dia memberikan itunya bahasa Sunda. Iya, bahasa Sunda Sangsakerta. Bahasa Sunda. Oh. Ya. Jadi intinya gini, ini bagi yang sepemahaman boleh, yang tidak juga tidak apa-apa. Cuma saya menyampaikan dari beliau aja ya. Jadi ketika Kanjeng Rasul diturunkan ke tanah Arab, di Arab sana udah ada tradisi. Ya. Nah, jadi ketika Islam lahir di sana berarti udah ada tradisi di sana. Dan ketika Islam datang ke tanah Sunda, di Sunda juga udah ada tradisi. Jadi Islam datang bukan untuk merubah tradisi, tapi Islam datang untuk memperkuat tradisi. Jadi kita jangan meninggalkan purwadaksi katanya. Oh. Jangan meninggalkan asal muasal kita, jati Benar. diri kita. Makanya tadi hananguni tan hanamangke katanya. Iya, iya. Hananguni hanamangke tan hananguni tan hanamangke. Ya kayak gitulah pesannya. Islam agama kita, kalau kita berislam gitu, dengan kita juga berkumpul banyak ya budaya dengan berbagai agama, tapi jangan lupakan tradisi kita dari mana gitu. Betul. Kayak gitu aja. Dari mana kita asal ya? Betul. Ini adalah budaya, situs cagar budaya yang harus kita jaga. Karena ini adalah sejarah gitu. Sejarah. Oke. Itu ada ya. Pesan awal ya, Ya. untuk diniatkan dari awal sampai akhir mungkin ya, niat kita ya. Oke. Sampurasun. Dia masih ada, Kang? Masih. Berarti Nggak tinggal apa-apa sih, emang di soalnya sana ya? Beliau tuh bagus ya ada. Tapi apakah terlihat ekspresinya, Kang? Ya, Ah, terlihat. nggak marah ya? Enggak. Malah welcome sih. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ini ada bangunan lagi ke sini ya? Itu tempat ziarahnya, Kang. Iya, tadi lewat Sini situ aja, sih, lewat lewat sini aja. bawah. Oh, Lewat sini ini aja. mah batu-batu ya, kayak Iya. tersusun rapi. Nah, ini tempat kayak tirakat-tirakat lah. Zaman dulunya tuh. Dan tempat- ini batu-batu juga bukan batu-batu sembarangan ya, Kang? Betul. Bisa dibuat untuk duduk dan bertapa gitu ya, Kang? Ya, boleh dilihat. Ini batunya bersih-bersih, kapan nih? Iya, bersih emang. Jadi kalau batu yang mungkin berenergi itu bisa dilihat dari segi batunya, dia tidak kotor, dan kalaupun jadi kayak lumut, itu lumutnya sangat indah dan bagus. Iya. Sampai aku mau nginjek ini aja tadi mikir loh, Kang. Oh iya, Kayak bersih aja gitu, Kang. betul. Muhammad Rasulullah.
Muhammad. Ini nggak ada tulisannya ya, nggak ada. Nggak ada tulisannya, tapi kalau menurut yang saya tahu, ini itu tempat petilasannya yang kumis berium yang suka ke sini. Yang kumis berium. Betul. Emang ciri khas punya kumis yang berium gitu? Secara dari sejarah iya, dan secara spiritual saya pernah bertemu juga iya. Oh iya, kumisnya merah. Kayak pirang gitu. Oh, agak pirang juga harus. Jadi beureum itu merah ya kalau di bahasa Indonesianya, cuma mungkin sedikit pirang gitu Pirang, maksudnya. Ini mah makom ya, nggak ada makamnya. Ya ini tempat kayak apa ya, kayak berlatih spiritual kayak gitu-gitu, Oh. pertapaan gitu. Kesini gitu. Kameramen bisa dilihat. Nah, kalau yang Terus. kumis berium ini daerah kekuasaannya ke bawah ke area Soreang, beda sama yang di P1 tadi ya. Oke. Ada yang Jangan saya lagi. pahami gitu. Masih wangi. Sok. Ini masih ada dupa. Baru banget ya ada dupa. Iya, masih menyala loh Kak Resu. Nyala. Mungkin barusan ada yang berziarah Berziarah, juga betul. di sini, betul. Nah, ini kita insya Allah datang ke sini dengan adab ya. Iya. Nah, ini Ziganers makam kayaknya. Ini pohon yang tumbang jadi estetik kan ya. Bang, tapi ada cerita nih dari channelnya kisah tanah Sunda. Kisah Gimana? tanah Sunda ya? Tatar Sunda. Tanah. Ya, Tanah Sunda. Iya. Yang Iya. Kang Ian itu ya. betul. Kenapa? Nah, jadi kenapa pohon ini tumbang pas banget di jalan katanya? Karena kan di depan itu ada sosok yang agung atau ya berpengaruh gitu ya. Jadi kita Oke. tuh harus menunduk gitu nih. Pas Betul. mau masuk teh menunduk gitu nih kan. Oh, ya adabnya orang Sunda itu seperti itu kan? Ini Jadi Bang. biar itu tuh biar otomatis gitu tuh kayak gitu kan. Iya. Biar refleksnya kita itu bagus, udah sopan aja kayak gitu kan? Coba kita kayak gini ya mungkin. Siap. Nah, gini mungkin ya. Nah, Itu gitu. yang sampurasun gitu. Ini adalah adab kita menghadap seorang raja ya. Biasanya orang Sunda itu rengkuh katanya. Iya betul, kedah rengkuh ya. Ada filosofi lah di balik semuanya. Wangi ya, ini mah wangi bunga. Wangi, Oh, iya iya. betul. Bunga bukan sih? Betul. Bunga. Melati, Kayak cempaka ini mah. cempaka. Kayaknya ada yang Nah, menunduk lagi teman-teman. Ada yang ziarah. Mau sampai lewat gerbang aja. Ya Ada yang boleh. haji ya? Di atas Ini dia. atas ada yang ziarah ya, jadi kita nggak mau mengganggu gitu kan ya. Oh ini pusatnya Kang. Ini pusatnya. Ini makam yang kertamanahnya gitu. Hmm. Dan mungkin di dalam ada yang sedang ziarah juga, ada yang sedang mengaji juga ya pemirsa. Ya. Capek. Capek juga nurse, lumayan nanjak. Cus. Nah, teman-teman, jadi di atas tuh lagi ada yang sedang ziarah, jadi kita nggak bisa mereview lah untuk Tuh, kesopanan ya. ya. Harus menghargai. Tapi ini puncak ya, bukan puncak, ujung dari yang yang pertama tadi yang Iya. disebutkan di awal ya. Iya betul. Berarti dia yang paling tinggi ya Kang? Betul. Tepatnya juga ada di Pemimpin atas ya. ya. Dia ada di atas ya. Kita harus menaiki tangga yang lumayan capek ya. Tapi ya sama bangunannya kayak gitulah, ada makamnya. Itu makamnya Kang, bukan makamnya. Yang mana? Yang ini. Ini makam. Asli Ini ada makamnya. jasadnya. Makamnya. Dan jasadnya samalah kayak tadi makam-makam yang tadi ya. Betul. Tapi ini lebih gede, lebih luas juga, Kayak punya ruang tersendiri ya. dan gitu. lebih kayak spesial ya. Lebih private gitu. Lebih banyak orang yang kesini Betul. pusatnya ya. Kayak gitu mungkin ya. Oke. Kenapa Kang Sarip? Ini ada pesan juga ya yang masuk. Kenapa kan ya. Ada yang ngasih pesan ya bahwa mungkin secara penafsiran kita akan berbeda-beda. Cuman ini saya mendapatkan ilham dari spiritual dari dalam ya. Betul. Kita yang memberikan tahu bahwa yang pertamanah itu artinya adalah kereteg manah, kereteg hati. Hati. Ya.
Jadi hati itu adalah cerminan orang. Jadi ketika orang sedang hatinya ruwet, pasti ke wajah juga ruwet, ke apapun ruwet. Iya. Ketika hati itu sedang gembira kepada orang lain pun dan wajah pun akan gembira. Memancarkan kegembiraan ya kan? Betul. Jadi ini silakannya untuk kita selalu menjaga hati. Dari awal juga seperti itu ya. Dari awal kita masuk, meluruskan niat, hati kita harus dijaga. Cara menjaga hati itu dengan apa? Dengan zikir. Iya. Makanya orang yang datang ke sini kebanyakan zikir supaya memelihara hatinya. Nah, itu filosofi yang mungkin beliau katakan barusan, Iya. yang saya terima gitu. Iya, alhamdulillah kan. Betul. Tapi yang kalau berbeda mohon maaf gitu ya. Iya. Kalau ada yang berbeda. Tapi ambil sisi positifnya aja lah ya. Benar. Kayak gitu. Jadi intinya kesimpulannya semua berasal dari hati. Betul. Manusia itu semua berasal dari hati. Kalau hatinya udah baik, insya Allah yang kita petik baik, hasilnya baik ya kan? Betul seperti itu. Dan mungkin yang terakhir ada tempat untuk mandi ya? Iya. Pemandian. Pemandian apa itu tuh? Itu ada salah satu sungai. Sungai itu adalah sungai untuk tempat buang sengkolo ya. Jadi pada buang sengkolo atau buang energi negatif, buang sial. Aura-aura negatif itu dibuang. Betul. Jadi para wali zaman dulu suka mandi di sana. Itu ada satu sungai lah di bawah. Nanti di situ juga ada tajuk. Kita langsung ke sana aja kali ya. Oke. Let's go. Ya. Ini tuh ada dua sungai pemirsa. Yang pertama tadi sungai yang saya ceritakan untuk pemandian para wali. Yang kedua ini sungai yang untuk pertemuan. Jadi dua sungai ini ada satu muara di sana pertemuan dan disinyalir itu tuh muara yang lebih ke banyak silumannya gitu. Jadi Ke sini. Betul, yang ke sini. Iya, ini mah nggak ditata ya, nggak dikasih batu, nggak dikasih pijakan ya. Kayak orang tuh jangan ke sini gitu ya. Betul, makanya ini gak baik lah jalannya juga kayak gitu lah. Beda aura lah. Jadi kita nggak boleh ke sana nih Kang. Bagusnya sih nggak boleh karena ada larangan juga sih dari atas. Oke. Oh, ada larangan kan? Iya nggak boleh. Padahal aku kepo banget. Gimana? Itu sungai itu untuk perkumpulan yang ini bijaksananya ya pertamana. Jadi untuk yang kayak gini-gini beliau juga tidak diusir, tapi untuk pembelajaran. Pembelajaran. Untuk Iya. buat kita. Karena bagi beliau jadi kayak gini loh Bapak nih, diciptakan setan itu untuk menggiring kita lebih taat kepada Tuhan. Betul. Ya, jadi ini bukan untuk dilenyapkan tapi untuk janji diri aja. Iya. Makanya adalah para siluman di sekitaran sini ditempatkan oleh beliau. Oh, jadi tidak dimusnahkan ya kan ya? Tidak semudah itu karena kita juga kan ciptaan Allah semuanya. Betul. Nah kalau sekarang kita ke sungai Ayo, Parawali aja kali ya. Oh, sungai yang beda ya, positif ya? Ya, Oke. Untuk menghilangkan aura-aura negatif. Betul. Betul. Kita harus nunduk lagi ya. Iya dong. Ini dia tempatnya yang itu ya. Nggak terawat ya kalau ke sana Bang. Iya, nggak terawat. Kita ke sungai bawah, Kang. Betul. Tapi nggak mandi ya. Cuman lihat doang sih ya. Betul. Tapi kalau airnya sejuk, boleh kecepak-kecepak kaki. Oke. Tahu tak? Boleh. Kita coba lihat ke bawah ya. Yuk kita ini. Bismillah. Hati-hati licin, Kak. Oke. Pas licin fun. Siap. Ekstrim banget ini. Ini pulangnya pasti capek nih. OMG. Betul. Menanjak, pemirsa. Hati-hati ya. Nah ini kan ini rotan harusnya Curam dilindungi ya. banget ya, Tapi ini ada tangga, juga yang nggak ngerti beberapa lagi orang saya. yang nakal suka mengambil buat tongkat. Oh, iya ya. Padahal ini nggak boleh. Ini buat keseimbangan alam. Mas Yas. Punten. Punten. Oke pemirsa, ini mungkin musolanya ya. Itu, jauh. Ya Noibak bisa ke expose.
Nggak tuna naon. Ya nagibak didinya. Itu kemana? Ya ini kan musola ini kan. Musola yang tadi aku tanyain ya? Ah. Banyak nu eta Hah? dibuligin. Apa? Banyak yang pakai baju. Tapi aku malah tadi Di sini dulu tuh, udah ngobrol hal nya. Kita sekamnya. Video ya. aku di sini aja. Boleh. Coba kamu diam-diam. Ayo. Oh. Kupu-kupu. Kita yang mani kan semua. Kan kadinya. Emang yang mandi bener? Itu ada pembuat yang mandi. Dibilangin ada yang mandi. Mandi kan sambil kemana sih? Kayaknya nggak ada orang guys. Yang iba kan. Hah? Kayak kalau Udah kita Kalau udah tahu. lihat ke bawah ya Kang. Oh ya, apa? Udah tahu lokasinya ke bawah. Ya. Dan ini yang namanya Lewi, ini namanya Lewi Gobang. Lewi Gobang. Ya, Lewi Gobang ini zaman dulunya dipakai untuk para wali. Dia beliau tuh untuk mandi ruatan atau membuang hajat yang negatif, gitu. Betul. Nah, balik lagi kepada yang tema awal bahwa ini adalah di atasnya ini adalah rel kereta yang mau diaktifkan. Oh, iya. Di atasnya ini. Dan pemirsa untuk makam mungkin tidak akan terganggu. Terganggu ya? Betul. Karena emang kayak punya space sendiri ya? Betul. Tidak akan terganggu. Tidak akan terganggu sekalipun nanti aktif lagi. Betul. Nah ini kayaknya musolanya lagi dibersihin deh kan? Betul. Ini ada musola buat Kita ke atas lagi mungkin ya. boleh. Yuk. Jadi kita udah berkeliling dan tadi ada beberapa sosok yang Kang Sarip tangkap ya, kayak harimau putih Betul. yang ngasih pesan. Nah, tapi kan Jiganas pengen tahu nih Sosoknya, sosok apa aja yang tadi, gambarannya seperti apa Karetsu? mungkin dari pintu pertama sampai pintu akhir ada sosok ya. Iya. Mungkin pintu pertama ada apa, kedua ada apa, dan ketiga ada apa, dan kita akan melihat Kang Sarip menggambar ya Ya. Wow. sosok tersebut karena biar tervisualisasi. Iya Kang. betul dong, karena kalau misalnya kita cuma omongin doang sosok ini, emang kayak gimana, kepo banget aku juga nih Jiganers. Ya betul, dan mungkin Kang Sarip juga udah mempersiapkan alat-alatnya ya. Betul. Kita di mana nih? Mau di mana? Mau di tempat yang Tempat yang tadi atau di atas? di atas kali ya, di batu kali ya. Iya boleh. Boleh di batu aja kali ya. Mungkin karena di sini ada yang berziarah juga. Iya. Takutnya terganggu. Mungkin kita di daerah atas aja. Betul banget, Oke. setuju. Let's go. Kang udah nemu tempatnya untuk menggambar, kayaknya harus tempat yang ideal ya, soalnya biar lebih fokus ya. Kalau ini kan jalanan yang tadi juga banyak orang berlalu lalang. Di situ? Lah ya. Saya mungkin akan coba cari dulu tempat lokasi yang ideal ya buat penggambaran ini karena posisi energinya harus sangat stabil dan luar biasa. Betul. Biar hasilnya juga bagus sekali ya. Ya. Bisa aku ikut Kang? Boleh. Mungkin bisa sama-sama dipoto saja. juga ya. Boleh. Di dapurnya ada ini Benar. fotonya. Cet. Nah. Pani di sini aja mungkin tunggu sama kameramen ya. Ya, aku di sini sambil ngadem dulu capek. Nggak Kasihan kelihatan, aja. aku keringetan gini. Banyak turun dari Kayaknya tadi. nanjak banget ya. Maaf ya Oke, Jiganers. kita cari untuk menggambar sosok-sosok yang tertangkap tadi oleh mata Kang Sarip ya. Betul. Insya Yuk. Pani sama kameramen aja ya. Oke, aku di sini. Oke, Jiganers, sambil menanti mereka mencari tempat yang pas untuk menggambar sosok-sosok, temenin aku jalan-jalan ke sana. Yuk. Meskipun aku capek, kalau jalannya lurus aman. Let's go. Oke, Jiganers, setelah berjalan dari tadi di sana bersama kameramen setiaku, masih tetap haredang ya, gerah. Kita lanjutin ke sana cari tempat yang lebih adem. Let's go. Ada orang ya? Punten. Tar dulu, kameramen tar dulu. Kok dia nggak jawab sih?
Aku mau tanya ya, takutnya soalnya dia kayak yang lagi galau. Kita tanya ya, let's go. Punten Kang. Boleh aku tanya-tanya kan? Tadi aku bilang punten, akangnya gak jawab. Lagi apa kan? Gak dengar tadi. Oh gak dengar, oh ya sorry. Aku juga baru pertama kali kesini Kang. Akang sama siapa kesini Kang? Sendiri. Iya. Oh kalau aku sih sama tim ya. Akang sendiri kesini ngapain? Nenangin diri aja. Adem ya Kang sini ya? Adem. Apa Akang nggak sekalian sambil berziarah ke dalam gitu? Ya, gak tahu jalan. Bener juga sih kan Akang sendiri ya. Dia nggak tahu jalan. Karena sendirian juga. Gimana dong ya? Aku nanti kesini lagi ya sama tim aku ya. Ya Kang ya. Akang sehat-sehat ya. Ya. Iya. Jangan bingung ya Kang. Yuk Kang, assalamualaikum. Kita nyusul Karetsu sama Kang Sarip ya. Let's go. Oke Jigeners, ternyata Karetsu sama Kang Sarip di sebelah sana. Sambil aku mau cerita yang tadi ya, kameramen ya. Ada orang yang membingungkan. Let's go. Ini di sini ya Kang, mungkin. Ya, sini aja lah. Hai. Hai. Kang, Ini sampai sekali. tempatnya jauh kan, karena emang di sini mungkin yang cocok ya Kang. Ya, sini aja yang cocok lah. Sekitaran sini nanti yang mungkin saya tangkap yang ada beberapa yang ingin digambarkan. Karena sosok itu ada yang mau, ada yang tidak. Gitu. Oh, kalau yang ini emang mau digambar gitu. Ada yang bisa, ada beberapa yang bisa. Oke. Oh ya, aku mau cerita dulu bentar ya. Oh, gimana? Barusan teh kan kalian duluan. Ya. Aku sama kameramen berdua pas arah menuju ke sini ada pemuda. Tapi kayak lagi kebingungan gitu. Terus dia datangnya juga sendirian. Terus aku tanya mau ngapain ke sini? Mau menenangkan diri, dia bilang. Ya, gitu. Kan emang suka banyak yang ziarah di sini. Betul. Ya tapi dia mah nggak kayak lagi ziarah. Tapi kita tadi perasaan nggak ini ya ketemu nggak ya tadi? Kayak nggak ada tadi, Nggak emang Ada, lewat. ada pakai baju hitam, tapi dia teh nunduk terus sambil duduk ngelihat ke arah yang ya jurang itu. Oh, ke bawah. Tapi aku jadi Epanya ketemu orang, ketemu apa? orang dong orang. Ya kan kameramen. Ngangguk dong. Kita kan tadi duluan ya kan. Kita nggak lihat atau mungkin dia baru keluar di tempat penjarahan keluar gitu ya. Tapi Kan tadi ada tempatnya kan banyak kanan, pintu-pintu ya. betul, betul. Mungkin habis ziarah mungkin. Tapi aku tanya, Akang kesini mau apa? Nenangin diri. Kenapa nggak sambil jarah aja kata saya? Bingung, nggak tahu jalan. Dia bilang, "Nah, kita samperin aja gitu." Khawatir Kasian ya. banget ya. ya kesian. Dia kayak lagi galau Kang. Katanya dia kesini mau nenangin diri. Aku bilang, ya kalau kesini pas sih tempatnya adem. Kata saya gitu. Enak lah ya gitu. Terus aku doain, Akang sehat-sehat, jangan bingung, jangan galau ya. Aku bilang gitu. Mungkin cari jodoh. Boleh deh kayaknya ya. Kita baru diputusin mungkin. Aku tanya namanya siapa? Dia nggak mau jawab, mungkin privacy ya. Oh, iya. Oh yaudah nggak apa-apa kata saya gitu Oh, kan. tapi ditanya-tanya direkam juga gitu. Iya, aku tanya, aku karena dia suka kecil banget. Aku kasihin mikrofonnya, dia jawab sih. Tapi emang tadi izin dulu untuk direkam. Dia mau. Kang, aku cuma bilang, Kang, aku wawancara ya boleh? Dia ngangguk gitu. Oh, berarti aman ya. Iya aman sih. Ya takutnya bukan orang itu kan. Karena kita nggak ketemu Orang tadi. kan? Betul, nanti kita ketemu. kesana. Mungkin Kita kesana nggak? Dia Karesu? kan lagi galau. Mungkin pengen nenangin diri. Kalau kita kesana dia jadi Keganggu ngapain ya? sih keganggu gitu. Iya sih. Dia kan pengen privasi itu kan, pengen menenangkan diri. Benar sih, benar. Kalau kita kesana mungkin keganggu. Tapi aku yakin dia orang. Orang. Soalnya dia ada malu-malu tadi sama aku diwawancara. Sifatnya pemalu gitu. Iya mungkin kayak introvert gitu. Introvert gitu ya. Iya. Tapi mungkin kalau direkam ada rekamannya mungkin nanti. Ya. Nanti lihat ya. Oke kameramen, ayo gambar. Oh ya. Ini saya akan coba gambar di sini ya pemirsa. Mungkin ada beberapa makhluk yang ingin saya gambar. Jadi mungkin sebelumnya kameranya boleh pegang dulu. Oke. Mana ya tadi? Oke. Ini jalan-jalan ya, jalan-jalan yang lewatan. Iya. Iya. Kang saya mau ngapain? Iya. Saya akan coba menutup mata saya untuk menggambar makhluk-makhluk yang ada di sini kan. Kan mau menggambar jadi kalau nggak ditutup mah kalau nggak akan bisa lihat kan? Nah, kita akan coba dengan metode sambil mata batin melihat. Oh, jadi Gitu. makanya mata batin gitu ya.
Kalau aku nggak bisa sih, pasti kemana-mana ya. Ya iyalah. Tapi saya juga mudah-mudahan bisa gitu ya. Oh, iya. Saya akan coba aja gitu ya. Biar lebih fokus mungkin ya. Betul, biar Betul. lebih fokus. Karena kata guru saya, ketika ingin menajamkan batin, bunuh batin satu indera satu. Indra. Oh, Ya, Oh, jadi oke. kita harus menutup mata. betul. Betul. Ini kalau misalkan di kameramen bisa dilihat gak ya? Gini aja lah ya. Kelihatan. Ini gelap sekali ya. Aman sih ya, nggak tembus ya. Kamu ini mau lihat? Apaan? Mau Mau cobain? begini? Oh iya, Betul. kirain aku mah gelap banget, Gulita lah ya. gulita banget. Ini saya akan coba melakukan sebuah ini dulu ya. Mungkin pembukaan mata batin saya untuk menggambar sesuatu. Mudah-mudahan saya berhasil, doakan lah ya. Ya. Pasti berhasil, amin. Orang kalau nggak gambar kan dibuka mata ya, bisa ngeliat ini. Karetsu, aku aja yang buka mata masih acak-acakan. Iya. Tapi mungkin bukan diri Kang Sarip yang menggambar ya. Iya. Mungkin tangannya digerakkan sesuatu. Nah, ada sesuatu ilham mungkin ya. Iya. Kita coba lihat Kang Sarip menggambar sosok apa yang tergambar ya. Oke. Kang, ini angka berapa? Kalau Kang, Ini sebelah. Iya masa, iya aku. Iya bah dia. Ini angka berapa? 1. Betul. Oh, Tiga, bisa ya? betul ya? Hebat tiga sih, ya. hebat ya. Makasih. Coba, Ini Oke. ya. Oh belum dibukain. Apanya? Bukunya ya. Tadi ya. Ya. Ini pemirsa, saya akan coba melakukan sebuah gambar dengan mata tertutup, mudah-mudahan bisa ya, dan bisa memanifestasikan makhluk yang ada di sekitaran sini ya. Oke. Oke. Tata. Taruh. Dia aja jing kamerana. Kak, yes. Coba Kak. Ini kebedol kali Kak. Tuh, jadi pagangnya. Ya. Wah, Kalah Kang. ya. Ada ini. Ada yang lewat kan? Udah fokus. Siap. Waalaikumsalam Ibu, mangga. Kasih tahu kalau ngetek. Ya. Kalau mau on, kasih tahu. Oh, siap. Udah on. Udah on? Udah dari tadi. Oke, siap. Siap. Tadi arah sungainya mana ya? Arah sungainya sebelah sini Kang. Jadi di sini. Di sini Kang. Iya. Di sini. Oh, iya. Hati-hati, jurang. Ini belum dibuka ya katanya? Oh, belum. Oh belum dibuka. Sorry. Maafkan aku, maaf. Nih. Kan punya saya putih. Pani nggak bawa. Badan Sama. Nggak bawa Pani juga. Tuh. Jadi ini cek gambarnya. Nyamuk itu sedikit. Walang sudah. Ya Allah.
Udah. Selesai saya. Oke. Ivan udah jadi Van. Ini Kang Sarip udah selesai menggambarnya dengan mata tertutup ya. Aduh, silau ya. Ya. Bentar ya. Oke. Secepat itu Kang, langsung selesai. Ini maaf ya gambarnya seperti ini. Bisa Ya Allah. ternyata ada beberapa yang ingin saya gambar dia menolak dengan beberapa energi, dan ada beberapa juga yang mungkin ingin saya gambar. Iya. Ternyata yang berhasil saya gambar ada dua sosok kan. Ya. Dua. Iya, ada dua sosok. Ini pertama sosoknya ini kayak sosok dia naga. Tapi sebetulnya bibirnya itu ada 4 yang aneh, 3 dan 4. Makanya aku bingung Ya. kenapa itu. Jadi ke pinggirnya ada satu, ke sini juga ada satu. Oh. Jadi kayak gitu. Jadi bibirnya ada 4, atas, bawah, pinggir-pinggir. Bibir Oke. satu. Terus naga ini dia kayak menjaga salah satu pusaka yang mungkin pusakanya ini tidak berhasil saya gambar. Tapi yang jelas ada pusaka yang seperti keris. Ya, tapi aku ngasih ini ya Ya. keris kan ya. Betul. Tapi ini agak kurang berhasil saya gambar ya. Oke. Ini ada keris, looknya itu 9 sebetulnya. Oh. Terus di sininya itu ada pamor naga kayak wajah ini. Dan ini ada di sungai yang mungkin tadi kita sungai Yang tempat mandi itu? betul, Dewi Gobang, dan ini positif. Oke. Nah, kalau yang ini pemirsa, ini sosoknya siluman yang mungkin di tadi yang di pertemuan yang saya bilang larangan itu ya. Oh Iya. Ini ada salah satu sosok mungkin sosoknya kayak udang pemirsa. Ya. Oh, udang tapi berupa siluman ya. Ya kayak gini-gini aja sih. Bentar ya. Ke kita nawe. Nah, ini mah aku ini. Selamat. Si kering. Oh gitu ya. Nah, gini. Oh. Ya sih ini ada kayak ikannya kan? Kayak Aku ikan. kayak duyung Sapi. gitu ya. Ada sapitnya tapi ini ada tanduknya kayak iblis gitu. Betul. Aku kebayangnya ini bisa terbang gak sih? Ya, dia bisa loncat kayak Tuh kan? loncatnya juga kayak terbang gitu. Oh, Ya, jadi ini di air, cuman posisinya bentukannya aneh juga nih. emang. Dia berwajahnya tuh kayak wajah memang gini, bertangan 4, yang 2 tangan ya, tapi berkuku juga. Iya. Yang 2 itu capit. Capitnya. Betul. Ini memang kayak udang ke bawahnya, tapi setengah manusia ke atasnya kayak gini, dan bertanduk 1. Oke. Bertanduk 1. Ini negatif sekali, dan ini mungkin ada di perairan yang mungkin sebelah sini ya. Oh, yang tadi yang nggak boleh kita ke sana ya. Iya, kayaknya nggak boleh kita ke sana ya. Ya, ini ada yang positif, ada yang negatif. Mungkin Dan mereka bersedia digambar ya, Kang? ya ini yang bisa saya gambar dengan energi yang mungkin saya cukupi, Ya. yang ini bisa saya gambar. Yang lain itu banyak yang tidak mau digambar. Oh. Nah, kalau Akang ketika menggambar gini dan mereka bersedia, sebenarnya ada benturan energi nggak sih? Ada, ketika saya menggambar mengganggu, malahan pandangan saya juga ditutup lagi, Oh. lupa tutup lagi gitu. Tapi yang menggerakkan tangan untuk penggambar ini kan mata tertutup ya. Ya, Itu tangan gimana bisa pas ya? Iya, benar-benar. Ini kan rumit banget ya gambarnya. betul. Nah, jadi, nah inilah ya yang sulit saya jelaskan juga sih Bingung ya, sebetulnya. di luar Nurul. Ya, jadi pada intinya ya kalau kalian yang lihat ini hiburan saja. Cuman kalau yang sepemahaman pasti tahu lah apa yang saya lakukan. Oh. Aku boleh coba gak Kang menggambar tertutup gitu? Oh, nggak usah, nggak usah. Lebih Boleh. baik nggak usah. Pengen nyoba. Boleh, boleh. Bisa nggak sih Pan gitu? dengan Oke, mata ya tertutup? udah deh. Saya Oh, iya. pakein ya. Iya. Saya pakein ya. Nah, Oke. Tapi ini mau dilepas dulu nggak? enggak. Mau langsung dipakai Iya. ya? Aku bakalan coba menggambar kayak Kang Said, bisa nggak sih gitu kan ya? Ya, betul. Ya, coba. Oke. Ditutup gelap dulu banget, matanya Mas, sama. Iya kan, gelap banget kan? Pas ya, pas. Pas, Oke. gelap banget. Tapi jadi muringkak ya, maksudnya jadi peka gitu. Wangiannya juga beda nggak sih? Oke, Punten, boleh. ini. Nah, ini dan ini spidolnya. Buka dulu ya. Nih. Nah, itu. Ini kemana arahnya? Itu sungainya, arah Itu sungainya sungainya sebelah sana. sini. Karena aku mah nggak bisa merasakan. Ya kan coba dulu aja. Iya kan, biar ada Takut auranya. jatuh. Aku mah jadi kalau berdiri takut jatuh ini. Ya elah, Oh, bingung ya. banget ini yang kamera. Ya jongkok berdiri, jongkok Ini karena berdiri. tuh mau menggambar makhluk ya di sekitaran sini ya. Aku mau nyoba kalau menggambar ini tuh bisa nggak sih kalau ditutup mata gitu ya? Aku Nah. mau menggambar laba-laba ya, Oke, Oh, boleh. laba-laba ya. Oke, kita mulai. siap. Jai. Ini Kok anjay? koordinatnya juga bingung. Apaan tuh? Ya lama-lama kan. Iya, Bukan. sabar ya. Sabar kan. Ya, Gambar maaf, itu maaf, kalau maaf. baru 2 kali sebelum jadi kapan nih?
Kalau baru 2 garis itu belum jadi kalau laba-laba. Aku mah nggak sabaran Kang orangnya. Jadi ingin tahu lebih detail gitu ya. Iya. Itu membuktikan ke penonton itu matanya terlihat. Oh, iya. Oke lah. Santai aja. Laba-laba kakinya kan berapa? 6? 8 sih. Iya 8. Oh iya 8. Gitu. Harusnya presisi, kalau aku menggambar presisi ya. Pasti. Karena kan pasti ini jigana loh. Iya dong. Betul. Nah, gitu. Kalau Dengan ini koordinat ujungnya. ya. Ya. Udah ampun. Oke, Bingung. kita buka ya hasilnya. Kita lihat hasilnya ya. Maaf. Siap. Oke. Tapi hampir mendekati ya. Betul. Nah, Tapi ini gambar kayak logo Spiderman ya, betul. Iya. Kalau aku tadi niatnya gini sih, set. Nah, ini tuh gini. Tapi bingung koordinatnya kan. Iya. Ini kan gini set. Nah, gini kalau aku menggambar biasa mah. Oh maksudnya kayak gitu. gini, Ya kalau kayak kesini. gitu mah aku nggak. Tapi kalau itu mah aku mikir Kemarin apa? mah getan ya orangnya. Nah Ya. itu bagus loh. Nah, gini tuh bingung. Ini nggak presisi ya. Iya betul. Ini meraba-raba gitu ya. Tapi matanya ada loh. Ini mata 2 kan ya. Iya benar sih. Susah sih asli. Apalagi kalau gambar kayak Kang Sarip ini ya. Itu mah jelas banget sih. Ini presisi banget gitu ya. Jelas. Berarti Kang Sarip itu merasakan kayak gimana ya? Ada pergerakan gitu ya. Kalau kita Iya. mah awam nyepetnya. Iya tuh. Ya, Oke, betul. pada sejatinya yang gambar itu memang diri saya, tapi tervisual dengan itulah ya. Ada konektivitas lah. Ada juga yang mengarahkan juga. Ada yang mengarahkan. Oh, pantesan ya. Luar biasa Aku sih. aja tadi mata tertutup berdiri itu pusing, jadi kayak takut itu keseimbangan tuh nggak stabil juga. Makanya Kan. mending cingogo ya. Takut jatuh gitu. Ya itu artinya ketika kita menggambar, apalagi dengan diganggu dengan astralnya gitu ya. Jadi kita bukan fokus sama gambarnya aja, tapi fokus sama astral yang nyerang juga gitu. Betul. Karena lagi gitu mah, saya juga gerbang terbuka, takutnya ada yang keluar masuk juga. Benar juga sih ya Kang. Oh, berarti Baliut ya astralnya yang masuk gitu ya. Betul. Yang Dan- digambar juga bingung ya mau menggambar apa ya. Betul, dan saya juga pilih-pilih gambar karena ada asal yang rupanya itu aneh gitu, jadi sulit Jadi untuk gimana sulit Betul. divisualisasikan. betul, sulit divisualisasikan. Mungkin ini yang tertangkap yang agak jelasnya aja oleh saya gitu. Keren Naga. sih ya Ciganers. Keren. Ada naga ya. Betul. Oke, itulah tadi sejarahnya ya. Jadi kesimpulan dari perjalanan kita kali ini, rel kereta api Bandung Ciwidey ini tidak akan mengganggu perlintasan makam ini ya, Kang ya? Tidak akan. Kabuyutan ya. Aman ya? Aman. Mungkin untuk jalannya saja, tapi kalau untuk jalan pasti bisa dibenahi lagi nanti. Iya betul. Tapi nggak mungkin terganggu juga ya ke sini ya, Nggak jauh ya mungkin. kayaknya ya. Jauh ini, karena ini terhapit 2 sungai dan untuk relnya itu di seberang sungai sana gitu. Berarti duluan rel kereta api atau makam ini, Kang? Makam ini lah, Jauh ya? Makanya. jauh makam ini. Oh. Dan kereta api itu tuh untuk mengangkut komoditi ya, kayak misalkan sayur-sayuran, teh dan pina, kalau nggak salah juga belerang katanya kan, bukan untuk transportasi umum. Ya. Oh Dulunya gitu. tuh barang Dulunya ya. katanya gitu. Zaman-zaman Belanda mungkin. Iya, Kalau ini benar. mah Iya. zaman-zaman kerajaan ya. Ini zaman dulu kerajaan. Ini Oke. bahkan untuk siluman-siluman seperti ini sebelum adanya yang pertamanan juga udah ada biasanya. Oke, mungkin itu dia tadi Pan, Betul, Kak Retso. penulisan kita kali ini. Banyak banget sejarah yang kita pelajari hari ini. Seru banget sih. Dan tadi ingat dari Kang Sarip itu yang tadi harimau tuh bilang apa tuh? Oh, yang harimau itu Yang bilang, apanya pepatahnya tadi? pada intinya jangan melupakan sejarah. Nah, itu. Jasa yang apa? Jas merah. Jas merah. Jas merah. Jangan Jangan sekali-kali sekali-kali melupakan melupakan sejarah. sejarah. Jangan Itu sekali-kali dia. melupakan sejarah ya, karena kita ada karena sejarah. Betul. Kalau tidak ada sejarah kita tidak akan ada di sini ya. Nah, itu. Tuh. Nah, itu dia tadi. Mungkin jika mau request ke tempat mana nih gitu kan ya. Langsung komen dong. Kalau rame kita ke tempat itu lagi ya. Kalau videonya Betul. rame ya. Betul. Oke, mungkin kita sudahi saja di Kita sini. pamit untuk hari ini. Terima kasih buat Ciganers setia semuanya. Ditunggu komen-komen positifnya ya. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga share video kita. See you again. Assalamualaikum. Salam.